Sampai pada saat kita dalam keadaan berpuasa, di siang hari kita tidur saja, tidur dalam keadaan istirahat. Di situ dikatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah sampai pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitul Muttaqin beserta para stafnya. Yang kami hormati para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Ini artinya kita akan segera mengakhiri bagian yang pertama di bulan suci Ramadan, di mana bagian yang pertama di bulan suci Ramadan ini dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti tanggal 10 di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan awal Ramadan rahmatun. Awal bulan suci Ramadan adalah merupakan rahmat. Nih, tinggal 2 hari lagi kita menyelesaikan bagian yang pertama di bulan suci Ramadan. Dan di dalam bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini bukan saja yang kebanyakan kalau kita tahu adalah merupakan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul pada saat kita berada di bulan Ramadan, betapa banyak Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan pahala bagi kita semua orang-orang yang beribadah. Sampai pada saat kita dalam keadaan berpuasa, di siang hari kita tidur saja, tidur dalam keadaan istirahat. Di situ dikatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Apalagi kalau kita di bulan suci Ramadan tetap dalam keadaan beraktivitas kita, terus semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala adanya rahmat Allah yang besar di bulan suci Ramadan, ini juga enggak lepas, di mana di bulan suci Ramadan ini juga ada yang namanya punishment atau ancaman bagi kita orang-orang yang beriman. Pernah dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat akan menaiki mimbar untuk melaksanakan khutbah pada salat Idul Fitri, Nabi menaiki 3 anak tangga. Pada saat Nabi menaiki tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian tangga yang kedua, Nabi pun mengatakan amin. Kemudian di tangga yang ketiga, Nabi pun mengatakan amin. Usai begitu Nabi khutbah dan salat Idul Fitri, kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tadi aku lihat waktu engkau menaiki tangga, anak-anak tangga dari pertama, kedua dan ketiga, engkau mengatakan amin. Nah, kemudian di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, karena pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, kedua dan ketiga, pada saat itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kemudian mengatakan, di antaranya adalah celaka orang yang ada pada saat di bulan suci Ramadan
dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali tatkala dalam hadis Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang mendirikan melaksanakan ibadah-ibadah di malam bulan suci Ramadan, maka karena iman dan mengharap ridha Allah akan diampunkan dari semua dosa-dosanya. Ini termasuk ya kita lakukan ini ibadah salat sunnah tarawih. Ini sama. Itu dikatakan qoma Ramadan. Artinya ibadah yang kita lakukan, kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Cuma sayangnya di kebiasaan kita ya dari malam pertama saja. Kemarin sampai bertahan penuhnya berapa hari? Waktu malam pertama saya lihat agak penuh. Nah ini udah malam ke-8 nih, jamaah udah mulai banyak kemajuan. Ya, udah makin maju. Belakang kosong. Nah ini makanya kita mohon kepada Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Mohon pertolonganlah kamu kepada Allah untuk tetap dalam keadaan sabar dan sholat. Termasuk juga nih kalau kurang-kurang sabarnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih 30 malam di bulan suci Ramadan, ya udah. Makanya wajar kalau misalnya dimanapun, kalau kita lihat dari masjid-masjid yang ada, musolah yang ada, semakin Ramadan jauh bahkan akan berakhir, semakin juga kurang jamaahnya. Inilah makanya kita alhamdulillah nih, kita masih diberikan kesempatan, kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, khususnya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Nah kemudian kelanjutan fadilah keutamaan pada saat kita ada di malam bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Ini di malam yang ke-8 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'tahullahu ma a'ta Ibrahim alaihi salam. Orang yang salat tarawih di malam yang ke-8, Allah akan memberi baginya sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diberi oleh Allah gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita nih yang ada melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih di malam yang ke-8, kita diberi gelar oleh Allah Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lailatit tasi'ah, dan orang yang salat tarawih di malam ke-9, malam besok nih, malam apa? Malam Rabu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang salat tarawih di malam yang ke-9, maka annama abadallah taala ibadatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salat tarawih di malam ke-9, maka seakan-akan dia beribadah, ibadahnya sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ibadahnya Nabi. Ya bahkan di suatu riwayat, karena Nabi selalu khususnya di malam-malam bulan suci Ramadan banyak berdiri untuk melakukan solat sunnah sampai kaki Nabi hatta tatawarat rukbataihi, sampai kaki Nabi itu dalam keadaan bengkak-bengkak. Akhirnya istrinya bertanya, ya Rasul, bukankah engkau orang yang sudah diampuni dosa-dosa engkau, dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau masih saja banyak melakukan solat malam? Kemudian Nabi menjawab, apa anta abdan sakuro ya Aisyah, apakah dengan apa yang aku perbuat salah kalau aku menyatakan aku hamba yang bersyukur kepada Allah? Tuh Nabi ya. Wa bil lailatil asirah, dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-10, malam apa? Malam Kamis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-10, yarjukuhullahu khairad dunya wal akhirah. Allah akan memberikan rizki yang terbaik dalam kehidupan dunia, begitu juga nanti rizki yang terbaik dalam kehidupan alam akhirat. Nah, kita nggak tahu ya rizki apa yang Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini.
Ya, kalau kita umumnya menafsirkan rezeki itu sebatas uang, harta. Lupa kadang-kadang kita pada saat kita ada di bulan suci Ramadan, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, itu pun merupakan rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, terutama pada saat kita tetap dalam keadaan iman Islam. Wa fil lailatil hadi asara, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-11. Malam apa? Malam Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-11, yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi, keluar dia nanti dari kehidupan dunia sebagaimana baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tuh, kalau kita sholat tarawih di malam ke-11, pada saat nanti kita wafat, meninggalkan kehidupan dunia ini, kita itu enggak ubahnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Artinya bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Wa fil lailatis tsaniyati asara, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-11, 12, jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, nanti datang pada saat hari kiamat, mukanya bagaikan bulan purnama. Ini makanya semakin jauh tuh, ya semakin sedikit sekali yang untuk melakukan sholat sunnah tarawih di malam ke-12. Nanti kita nih yang sholat tarawih di malam ke-12 tuh, kita datang pada saat hari kiamat, wajah kita bagaikan bulan purnama, terang benderang. Tuh hanya Allah berikan kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-12. Wa fil lailatis tsalisati asara, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-13. Malam apa? Malam Minggu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-13, jaa yaumul qiyamah aminan min kulli hammin wa ghammin, nanti datang pada saat hari kiamat terbebas dari setiap duka cita. Tuh, kita yang sholat tarawih di malam yang ke-13, nanti pada saat datang hari kiamat kita terbebas dari setiap duka cita dan keburukan. Kenapa? Nanti pada saat datangnya hari kiamat, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, iza sulsilatil ardu silzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Nah, di saat itulah mulai manusia dalam keadaan yang amat sangat ketakutan di tengah-tengah keburukan. Nah, kita yang sholat tarawih di malam ke-13 terbebas dari setiap keburukan. Wa fil lailatir rabi'ata asara, dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-14. Malam apa? Malam Senin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yashaduhul malaikah qad shallat tarawih fala yuhasabu lahu yaumal qiyamah. Orang yang sholat tarawih di malam yang ke-14 ini disaksikan oleh para malaikat, maka dia enggak akan dihisab oleh Allah nanti pada saat di hari kiamat. Tuh, langsung saksi kita malaikat. Ya Allah, nih orang pada malam 14 melakukan sholat sunnah tarawih. Tuh, akhirnya kita terbebas dari hisab, artinya diperhitungkan dari semua apa yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Wa fil lailatis sadisati asara, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-15, ya, khamisata asara, orang yang sholat tarawih di malam ke-15. Malam apa? Malam Selasa. Tusalli alaihimul malaikah wa hamalatul arsi wal kursi, akan membacakan salawat para malaikat, sejumlah malaikat yang ada di arsy dan yang ada di kursi. Tuh, mereka memberikan salam kesejahteraan bagi kita orang yang sholat tarawih di malam yang ke-15. Dari malaikat yang sejumlah mereka di arsy, yang ada di kursi, tuh semua memohonkan kesejahteraan dan keselamatan bagi kita yang sholat tarawih di malam ke-15. Ini mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan ibadah tarawih sampai nanti berakhirnya bulan suci Ramadan. Karena dengan kita dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih atau qiyamul lail, ini sama kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, dan disempurnakan kemudian
yakni yang utama puasa di siang harinya, sehingga betul-betul ibadah puasa Ramadan kita ini dalam keadaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezeki kita, ditambahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri, wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.